Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Tadi ada pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Walau 1000 rebah di sisi kita. Ya. Rebah gara-gara apa? Rebah gara-gara masalah. Rebah gara-gara sakit. Rebah gara-gara apa? Rebah gara-gara nggak punya uang. Rebah gara-gara apa? Masih belum dapat kerjaan. Rebah, ya, tak sanggup menghadapi hidup ini. Bisa saja. Dan kita lihat itu terjadi di sekitar kita. Rebah, bahkan 10.000 kata Raja Daud. Rebah, tak sanggup. Tetapi kita punya Yesus, ya, saudara ya. Kita punya Yesus yang tak akan membuat kita goyah. Ya, jadi kita harus berani untuk mengungkapkan itu dan melakukan itu ya, Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah ini, Raja Daud sudah memberitahukan kepada kita lewat pujian tadi. Ya, pujian itu memberikan deskripsi, memberikan gambaran kepada kita. Ya, bahwa banyak sekali, bahwa banyak ketidaksanggupan orang-orang yang bahkan hidup di dalam Tuhan pun juga sebenarnya dia karena suam-suam kuku, karena dia tidak serius sama Tuhan, akhirnya dia bisa rebah, akhirnya dia bisa kalah. Saya akan sedikit memberikan ketakutan tetapi yang membangun, ya, sebuah ketakutan tetapi akan membangun kita untuk situasi zaman sekarang. Saya pernah membicarakan ini kepada kita semua bahwa kita sedang berada di zaman era post-truth. Post-truth saya nggak sempet itu tulis di situ. Sebenarnya saya harus tulis karena semalam saya pulang jam 10:30. Saya ada seminar di STT Rabona di Cibubur, seminar tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jadi saya tidak sempat tulis keadaan dunia pada hari ini. Saya sedang berbicara bukan 2000 tahun yang lalu. Saya tidak sedang berbicara tentang 1 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tapi saya berbicara tentang keadaan dunia pada hari ini yang berkaitan erat dengan guncangan, godaan, dan tantangan iman Kristen. Kami membahasnya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore kemarin. Kita masuk ke dalam zaman era post-truth, bukan postmodern lagi. Ya, bukan postmodern. Post-truth itu cirinya ada salah satunya adalah segala kebenaran apapun, ya. Ini yang bahaya nih. Segala kebenaran apapun yang sudah ditanamkan dari orang tua kita, dari zaman dulu. Ini kebenaran nih. Menghormati orang tua misalnya gitu kan contohnya. Itu kebenaran tuh. Jadi pada hari ini kebenaran-kebenaran itu dianggap sudah tidak benar lagi. Jadi ada sebuah kegiatan, ada sebuah tantangan yang dilakukan oleh beberapa kaum orang yang ada di Eropa ataupun sudah masuk ke Asia ini, bahwa post-truth itu adalah memiliki sebuah kebiasaan bahwa mau menghancurkan kebenaran itu sendiri, termasuk Alkitab, Bapak Ibu. Ini lagi diganggu, Bapak Ibu. Ini diganggu, nggak main-main mengganggunya. Kalau dulu ini diganggu karena kaum penyesat saja, bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah seperti itu. Sekarang diganggu dengan kejadian-kejadian yang berbahaya. Era post-truth adalah era
bagaimana hoax itu benar-benar menjadi primadona. Nanti saya akan kaitkan ini dengan bagaimana kita menjadi berani. Bukan mau berani lagi, tapi harus berani. Tidak ada kata tidak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran apa yang lagi diganggu? Alkitab lagi diganggu. Firman Tuhan lagi diganggu. Lagi digoda, lagi diguncang. Bahwa ini Alkitab udah gak bener lagi. Mau menghancurkan iman Kristen yang sudah dibangun 2000 tahun yang lalu. Ditandai dengan apa Bapak Ibu? Sedikitnya ada 13 negara di dunia ini. Ada sedikitnya 13 negara di dunia ini. Brazil, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman. Nanti Bapak Ibu, Saudara silahkan searching. Kalau saya bohong, telepon ke saya. 13 negara yang saya pelajari. Bahwa sudah mengakui dan sudah melegalisasi perkawinan incest. Incest. Kita punya adik kandung perempuan, kita bisa nikahi. Perkawinan sedarah. Saya membacanya mau menangis Bapak Ibu. Dosa-dosa di Korintus, dosa-dosa yang pernah dikecam oleh Rasul Paulus pada saat di jemaat di Korintus, timbul lagi hari ini. Perkawinan incest sudah dilegalisasi oleh Amerika, sudah dilegalisasi, sudah diresmikan oleh Kanada dan 13 negara lainnya yang ada di dunia ini. Kebenaran Alkitab lagi diganggu. Saya tambahkan lagi. Saya bergetar ini ngomong ini. Ya, kami para teolog lagi nggak tahu ya. Kalau ini nggak bisa pakai otak lagi nih Om, kalau kayak begini. Nggak bisa pakai otak lagi, nggak bisa pakai pikiran, nggak bisa pakai uang, nggak bisa pakai apa sih kehebatan kita. Ini bukan urusan kita lagi nih sebenarnya nih. Kami merancang bagaimana kami untuk menolak ini. Kami memberikan sebuah piagam atau apa untuk ke-13 negara ini. Salah satunya pada hari ini juga gereja Presbyterian yang ada di Scotland, yang terkenal dengan pemegang dogma doktrin yang kuat secara Injili. Pada hari ini, tahun 2022 bulan Mei, 2022 bulan Mei, memberikan pengesahan kepada kaum LGBT boleh dinikahkan. Gereja Presbyterian Scotland yang terkenal ratusan tahun, pemegang dogma dan doktrin di dunia ini secara Injili, sudah bergeser pada hari, dan bukan bergeser lagi, sudah parah. Karena kenapa? Karena melegalisasi, meresmikan perkawinan sejenis LGBT. Ada perkawinan incest, ada perkawinan LGBT, laki-laki sama laki-laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Memang ini pemandangan yang gak aneh lagi memang kalau LGBT-nya, karena Sodom dan Gomora sudah melakukan itu. Tetapi ingat, ada bedanya. Sodom dan Gomora waktu itu tidak disahkan di depan gereja Bapak Ibu. Sodom dan Gomora bodoh amat. Mereka melakukan itu secara liar, secara seperti binatang. Kalau ini masuk ke dalam gereja, bagaimana mungkin pendeta Esra, saya, pendeta Onesimus dan Tante Gembala meresmikan di sini ada sepasang perempuan dengan perempuan, meresmikan dan melegalisasi pernikahan. Dan parahnya masuk ke dalam gereja Bapak Ibu. Kemudian artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan pada hari ini
sudah mencapai pada titik yang sangat-sangat nadir sekali, di mana manusia itu hanya dijadikan sebagai budak korporasi, sebagai budak perusahaan. Jadi masih bersyukur Tulang. Kalau Tulang kemarin misalnya masih jualannya belum laku, karena kenapa? Nanti diambil sama artificial intelligence Tulang takutnya. Sama kecerdasan buatan. Masih puji Tuhan, kita masih bersaing sama manusia. Artificial intelligence. Ada sebuah kotak robot masuk ke gereja, dan inilah sebagai gembala, dan inilah yang menikahkan perempuan dengan laki-laki, mentahbiskannya. Dari sini keluar nanti ada ayat Alkitab. Robot ini nanti yang berbicara ayat Alkitab tentang apa? Tentang kematian, tentang kelahiran, tentang apa? Tinggal di setel, dipencet. Dia yang mentahbiskan. Dia yang mentahbiskan. 2 orang di dalam sebuah pernikahan. Artificial intelligence. Memang ini adalah urusan generasi Alpha. Ini adalah urusannya Kak Farel nanti kepada Nehemia. Ini adalah urusannya Pendeta Esra untuk Elion. Ini urusan saya untuk mempersiapkan Nebiim untuk menghalau ini. Zaman ini udah gila Bapak Ibu. Makanya kalau kita nggak berani, kalau kita suam-suam kuku, kalau kita masih bargaining, kalau kita masih kompromi sama dosa, sama sesuatu yang benar itu, apalagi sama sesuatu yang kompromi dengan hal yang tidak benar, maksud saya, kita habis Bapak Ibu. Saya nggak ngebayangin kan. Amit-amit jabang bayi ya. Amit-amit jabang bayi. Maaf saya pakai bahasa itu. Jadi mengerikan Bapak Ibu. Maka saya membuat sebuah ketakutan ini supaya kita mempersiapkan hidup di dalam keberanian. Keberanian untuk mengambil sebuah kebenaran yang sahih. Bahkan kaum LGBT sedang merancang. Kaum LGBT apa tuh Daniel? Coba singkatannya. LGBT. B. Transgender. LGBT, mereka sekarang lagi ngapain? Lagi bikin Alkitab Bapak Ibu. Mereka lagi bikin Alkitab. Mereka lagi merancang Alkitab. Supaya pakai Alkitab inilah mereka sah. Karena kenapa? Karena dari sisi hak asasi manusia, karena dari sisi demokrasi, mereka sudah diterima sama negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang menjunjung tinggi demokrasi. Tinggal masuk gereja. Karena ada beberapa yang masih menolak. Walaupun perbandingannya kita sudah kalah Om. Kalau di Eropa yang menolaknya itu 13, yang menyetujuinya 36. Kalau di Scotland kayak gitu, 36 gereja menyetujui dan 13 gereja. Ini gereja bukan gereja kayak gereja Mawar Saron. Kecil Mawar Saron mah. Gede besarnya gitu maksudnya kuantitasnya. Gereja Mawar Saronnya Kelapa Gading bukan. Ini gereja puluhan ribu. Ratusan ribu ini satu gereja. Mau 36 lawan 13 Om. Pakai apa ngelawannya? Pakai ini. Pakai hati. Pakai kepintaran, pakai uangmu yang banyak itu, pakai kehebatanmu, pakai kegantenganmu, pakai kehebatan-kehebatan apa yang ada di dalam diri kita. Tidak akan pernah bisa kecuali hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman Nehemia, iman Elion, iman Nebiim, iman anaknya KTT kita harus bina.
Selain juga anak-anak remaja dan pemuda pada hari ini, persiapkan diri kalian. Dengar khotbah saya ini. Saya nggak bohong. Pada saat satu kali nanti, hati-hati Ratu, hati-hati Daniel. Saya sudah pesan pada hari ini. Kalian akan digoda dengan masalah-masalah yang saya katakan tadi. Saya bukan nakut-nakutin. Karena kenapa? Mereka memang sengaja. Untuk apa? Mereka sengaja cari orang-orang yang taat, yang beriman di dalam Yesus. Mereka cari orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Karena kenapa? Karena mereka tahu. Karena mereka tahu ini Yesus ini adalah Tuhan yang benar. Ini Yesus ini Tuhan yang tak terbantahkan. Cuma dua urusannya, neraka apa sorga. Mereka dari neraka, makanya supaya kalian yang beriman, supaya kalian yang sungguh-sungguh dalam iman Kristus ditarik menjadi kawan mereka. Supaya kalian itu sama sependeritaan dengan mereka. Tiga hari yang lalu orang Yahudi, ini juga gawat juga. Ini enggak hoax ya, nanti Bapak Ibu cari di Google. 3 hari yang lalu orang-orang Yahudi mengkultuskan seorang manusia laki-laki. Dan menjadikan orang ini adalah sebagai Mesias baru. Ya, ingat ya, orang Yahudi ada sekitar 97% itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus yang kita sembah itu. Ya, jadi kami membahas itu. 3 hari yang lalu orang Yahudi mengkultuskan, menunjuk lah istilahnya ya. Jadi kaum rabi, kaum pendetanya mereka itu mengkultuskan bahwa ada seorang pemuda yang dikultuskan sebagai Mesias baru. Digenapi toh Wahyu, digenapi toh Daniel. Makanya kita hidup di dalam akhir zaman, Bapak Ibu. Kita merasa mungkin pada hari ini kita masih tenang-tenang saja. Kita nggak ada masalah apa-apa. Kita cuma berkutat dengan masalah bagaimana cara bisa kita makan pada hari ini. Bagaimana kita cuma bisa ngurusin anak pada hari ini. Bagaimana kita cuma bisa untuk bekerja pada hari ini. Kalau gua nggak bekerja udah gawat dah gua. No. Tetapi kita bekerja sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita memelihara anak kita sungguh-sungguh memelihara anak kita. Jangan main-main. Jangan sekedar kasih makan, habis itu selesai. Gedein sebentar, habis itu selesai. Tidak, Bapak Ibu. Kaum remaja, no, kalian tidak cuma untuk sekolah dan belajar saja. Kalian menimba iman itu. Terus masukkan itu ke dalam diri kalian. Berani kalian mengambil Yesus itu sebagai iman yang sungguh-sungguh. Tempat ini, gereja di seluruh dunia dimanapun berada, ini bukan tempat klub perkumpulan. Bukan cuma itu saja. Ini bukan perkumpulan-perkumpulan kita cuma memuji nama Tuhan atau berbicara atau bernyanyi-nyanyi atau berdoa. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kuatkan, tambahkan. Ya, saya sengaja mengguncang ini supaya memberi problem kepada kita semua. Karena ini bukan problem saya aja, tapi ini problem ibu, problem bapak, problem remaja, problem anak-anak, problem semua. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita harus berani. Nggak ada cerita. Untuk mengalahkan hal-hal tersebut, kita harus benar-benar berani mengambil Yesus, memegang Yesus. Makanya judul saya ambil berani seperti Yesus Kristus. Nggak ada lagi teladannya. Kalau kemarin kita bisa menimbulkan beberapa contoh-contoh Alkitab. Daniel, Abraham. Contoh-contoh Alkitab di Komsel. Kalau kelompok kami Yusuf, Afarel Yusuf. Tahu gak? Tokoh-tokoh itu beraninya karena siapa?
karena dirinya sendiri. Tidak, karena siapa? Karena Yesus. Karena ini. Makanya ketika berbicara tentang keberanian, saya nggak mau main-main dengan tokoh-tokoh yang lain-lain. Karena kenapa? Karena mereka masih bersandar kepada ini. Yesus Kristus ini. Maka kita belajar dari Yesus Kristus, bagaimana sih keberaniannya? Apaan sih yang dia lakukan? Dia ketika dia melakukan itu kok dibilang berani? Ini. Belajar berani seperti Yesus Kristus. Jadi kemarin itu tokoh-tokoh itu sebenarnya pertanyaan jebakan buat Komsel. Tapi ya puji Tuhan. Karena kenapa? Endingnya tokoh-tokoh itu mendasarkan dirinya kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Yesus Kristus. Makanya kita belajar berani. Enggak kemana-mana. Kita belajar dari Yesus Kristus. Klik Bram. Keberanian ini yang kita dapat kemarin di Komsel. Jadi terima kasih kalau saya ditaruh di belakang terus karena saya menyimpulkan saja. Menyimpulkan yang dari tulang, menyimpulkan dari Inong, menyimpulkan dari Ama, menyimpulkan dari Jordan, menyimpulkan. Jadi inilah fungsinya Komsel buat pengkhotbah. Karena menambah perbendaharaan firmannya ya kan nih. Nah, ini KBBI keberanian itu adalah mempunyai hati yang mantap, Bapak Ibu. Hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dengan tidak takut, tidak gentar, dan tidak kecut. Saya kemarin sempat membicarakan ini, kami sempat membicarakan ini, dan saya menambahkan bahwa di dalam keberanian, nah ini harus dicatat nih, di dalam keberanian, dia bukan sendiri dengan rasa mantap hati dan rasa percaya diri saja. Tetapi di dalam keberanian ada sebuah penderitaan, ada sebuah hal resiko. Ada resiko. Keberanian ada resiko, ada kesulitan. Keberanian bukan cuma hanya maju melangkah ke depan, tetapi di dalam ketika kita maju melangkah ke depan, di situ ada resiko. Ada sesuatu yang sangat sulit harus dihadapi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keberanian atau siapapun yang ada di tempat ini yang sedang mengambil keputusan dengan berani, ketika nanti di depan nanti ada kesulitan, ketika di depan nanti ada resiko yang kok kayak begini ya, padahal udah saya hitung kayak begini, jangan mundur. Karena kenapa? Ketika kamu mundur, berarti kamu gak berani lagi. Ya, keberanian bukan seperti segelas susu yang disedot sama Nebiim kemudian habis itu selesai. Tidak. Atau sebuah makanan yang kita makan dengan tenang tanpa ada racun. Tidak. Keberanian di dalamnya ada kesulitan, ada tantangan, ada resiko. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dalam artian bahasa Yunaninya ini pakai 3 kata ini. Saya ambil kesimpulan dia ada kesiapan mengambil resiko. Ya. Keberanian itu siap gak kita untuk mengambil resiko yang masih belum kita ketahui ini? Ya kan? Jadi keberanian itu seperti itu, ya. Kemudian keberanian untuk menghadapi sesuatu yang berpotensi menyakitkan atau menderita. Ya, keberanian bukan sebuah barang yang murah, Bapak Ibu. Keberanian bukan satu barang yang mudah. Ya, saya selalu untuk membuat support dengan cara konfrontasi seperti ini supaya apa? Supaya kita mempersiapkan keberanian ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya. Beda hal dengan nekat. Nekat itu tidak berpikir panjang. Nah, biasanya nekat ini dibilang orang-orang dunia sebagai hal yang berani. Tidak, Bapak Ibu. Nekat itu biasanya dilakukan karena putus harapan. Ada nuansa negatif, tidak benar dan hantam kromo. Apa aja diseruduk, Bapak Ibu. Kalau kata Kak Farel kemarin, nekat itu adalah ketidaksesuaian
antara akal dengan jiwa, dengan tubuh, dia tidak sesuai. Nah, keren. Makanya ikut komsel Bapak Ibu. Ya, tambah pinter kita sama Alkitab. Iya. Saya aja jadi tambah amunisi nih. Ya, dapat dari Kak Farel, dapat dari Pendeta Esra. Ketidaksesuaian antara pikiran, akal, tubuh, jiwa, spiritual dan rohani itu nekat. Kalau keberanian tidak. Keberanian adalah sekumpulan, ya, sekumpulan dari aspek jiwa, tubuh, rohani, spiritual yang didasari oleh Yesus Kristus. Dia kemudian bergerak maju, ya. Dia tanpa mundur lagi, dia bergerak maju dan dia siap mengambil resiko, dia siap untuk mengambil segala penderitaan, dia siap untuk menghadapi kesulitan, apapun itu, asalkan berdasarkan Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan berani maju untuk menggapai sebuah kesuksesan lah, keluarga kah, atau apapun. Klik Abraham. Saya tulis ada 5, tapi nanti kalau nggak sempat waktunya, nanti Bapak Ibu bisa baca saya sudah share di GBI Era Mas 2000 supaya Bapak Ibu bisa baca. Keberanian yang pertama dilakukan oleh Yesus adalah keberanian untuk hidup di atas standar moral dunia. Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kak Jordan, tolong Kak Jordan. Matius 5 ayat 21 sampai ayat 22 dan ayat 27 sampai ayat 28. Dua 21, 22, terus 27 dan 28. Tuhan Yesus sedang memberikan standar yang tertinggi daripada kehidupan manusia. Ya. Kalau hukum Taurat mengatakan bahwa jangan berzina. Dalam artian, dalam perspektif bahwa kita melakukannya, perbuatannya. Ya, jangan membunuh. Yang keenam, jangan membunuh. Kita tusuk orang terus mati, itu maksudnya. Tapi Yesus tidak. Dia nggak mau kayak begitu. Dia mau lebih tinggi dari itu. Karena kenapa? Karena dia nyampe ke akarnya. Apa yang menyebabkan orang dapat membunuh? Apakah bukan karena marah? Maka kata Yesus, kalau kamu marah, kalau kamu bermasalah sama saudaramu, ya, kamu sudah membunuh. Kalau kamu nggak bisa ngampunin orang yang bersalah kepada kamu, kamu sedang membunuh. Yesus sedang menerapkan sebuah standar di atas moral dunia. Dia bukan maksudnya membunuh, tusuk, udah. Itu hukum Taurat. Dia melengkapi, dia menyempurnakan hukum Taurat itu, Bapak Ibu. Kita sedang berani untuk diajak sama Tuhan Yesus untuk hidup di atas moral standar dunia. Ya kan? Jangan berzina, katanya. Hukum keberapa tuh? Ratu, jangan berzina. 10 Commandment. Nggak tahu. 7. Ketujuh. Jangan berzina. Kata hukum Taurat. Dilengkapi lagi sama Tuhan Yesus. Dibikin tinggi lagi. Dan kita hidup seperti moral yang sedang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Lu kalau ngelihat saya, kalau ngelihat Bapak Ibu, kalau ngelihat aja wanita atau pria mau kita ingini untuk kita cabul gitu ya, kita sudah berzina, kata Tuhan Yesus.
Yang bilang Tuhan Yesus, bukan saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus lagi bikin standar di atas standar moral dunia. Kita harus berani untuk hidup di dalam standar moral dunia ini. Karena saya percaya ini adalah salah satu senjata pamungkas untuk dapat apa? Untuk dapat menghalau hal-hal yang tadi yang saya katakan di awal. Iya dong. Kalau kita memang benar-benar hidup di atas standar moral dunia yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini. Ya kan, segala bentuk macam perzinahan, segala bentuk cara-cara dunia yang akan merekrut para remaja, pemuda. Waktu saya khotbah di keluarga di Hutagaol ada di Jatiwaringin, saya bilang, siapa yang mau duit sekarang? Siapa yang mau duit? Tunjuk tangan. Bapak Ibu tahu gak? Siapapun yang ada di tempat ini kalau mau nyari duit doang ya. Tanpa kebenaran gampang. Bapak Ibu jadi pelaku LGBT, biar saya daftarin sekarang ke organisasinya. Bener. Mau jadi kaum LGBT, dibayar Bapak Ibu. Bukan 100.000, 200.000, jutaan rupiah, mobil mewah. Kalian diambil sumpah darah. Kalian jadi kaum LGBT, dikasih rumah besar, gedong. Terdiam semua. Masih bagus. Karena kenapa? Berarti masih ada iman nih. Masih ada iman sama Tuhan Yesus. Kaum LGBT sudah bergerak, hati-hati. Hati-hati ama, kita harus hati-hati. Anak-anak kecil hati-hati. Ada itu Kak Golda, ada komik di Instagram saya lihat. Komik kartun. Anak kecilnya jatuh. Anak kecil jatuh, terus kakinya dia nangis gini berdarah. Terus ada dua laki-laki datang nyamperin. Terus habis itu digendong. Dengan simbol-simbol pride. Tahu pride? Daniel tahu pride? Nah, itu simbolnya LGBT. Hati-hati. Kalau kita ketemu itu di Instagram, blok. Ketemu Instagram, blok. Karena itu adalah cara pertama, cara awal bagaimana LGBT mau masuk ke tempat kita. Sorry ya, saya ngomongin ini karena saya harus bicara ini. Saya harus bicara karena keluarga kita lagi terancam Bapak Ibu. Makanya tema keberanian ini saya sinkronisasi, saya relevansikan dengan keadaan dunia pada saat ini. Anak kita yang sangat lucu, yang sangat lugu, yang sangat kita harapkan. Kalau Om katanya Elion harus lebih pintar dari B.J. Habibie. Ya. IQ. Tetapi kita lupa dengan SQ-nya, spiritual quotient-nya. EQ-nya kita lupa, emotional quotient-nya. Karakternya kita lupa, spiritualnya kita lupa. Jebol Bapak Ibu. Saya mau katakan di tempat ini, ayo berani hidup di atas standar moral dunia. Bukan standar moral dunia yang kita ikuti. Kita harus lebih tinggi dari itu. Karena kenapa? Karena ketika kita hidup di atas standar moral dunia, maka goncangan-goncangan apapun yang ada di sekitar kita ini, itu sudah pasti bisa kita lalui. Karena sistemnya adalah sistem standarnya Yesus Kristus, bukan standar moral dunia lagi. Oke, klik lagi. Ya. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana Yesus memberikan keberanian untuk memperkatakan atau melakukan kebenaran. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita baca ini ya secara bersama-sama. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri untuk membaca dua ayat ini. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. 3, 2, 1. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati.
dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus Kristus berani mendunggang balikan para pedagang yang ada di gereja. Tahu gak konteksnya ini Bapak Ibu? Saya sedikit ceritakan konteks ya. Konteksnya ini adalah, jadi mereka itu berdagang itu bukan seperti apa yang kita bayangkan mereka berdagang gitu aja, enggak. Jadi mereka itu berdagang hewan-hewan yang akan dikorbankan di sinagoge itu. Jadi kayak merpati. Jadi kalau kita ingat ya, kalau orang Yahudi itu zaman dulu sampai sekarang, kalau mau menghapus dosa itu, ya kan, itu pakai merpati, pakai lembu. Kalau dosanya berat banget, misalnya habis berzina gitu, biasanya gitu ya, itu dia lembu tuh. Kambing domba yang agak levelnya ini sedikit. Nah kalau misalnya kayak bohong, hari-harian bohong gitu, biasanya pakai merpati. Itu dipersembahkan. Nah mereka yang berjualan ini mengadakan kolusi kepada imam. Sebenarnya yang harus dikorbankan itu adalah yang bagus. Merpatinya yang putih, yang bagus, yang tak bercacat, yang keren pokoknya. Kalau lembu ya lembunya yang bagus. Ya, nggak ada bercacat. Nah, kolusinya apa? Saya bisa untuk menghapus dosa saya pilih yang kakinya timpang supaya saya lebih murah bayarnya. Nah, nanti yang uang ini dipakai buat imam setengahnya. Sebenarnya saya harus bayar 1 juta misalnya dengan lembu misalnya. Tapi karena saya ada main, ya saya belinya di tukang-tukang itu, saya beli cuma 600.000. Tapi nanti imam dapat 300 gitu loh. Kayak begitu tuh modelnya tuh. Jadi ada kolusi kotor. Mereka tidak mempersembahkan korban yang benar di hadapan Allah. Terus kemudian ada tukar menukar uang. Nah, zaman dulu orang Yahudi ini terkenal seluruh antero dunia karena dia ada satu garis ada di dalam pusat dunia pada saat itu, pusat dagang, pusat ekonomi, pusat politik, pusat sejarah. Ya, jadi banyak orang-orang Afrika, orang-orang Barat, orang-orang Asia yang datang ke Yerusalem ini untuk beribadah, gitu ya. Selain orang-orang proselit ini adalah orang-orang Ibrani yang sudah merantau ke daerah-daerah Eropa. Nah, terkadang mereka di dalam 1 tahun itu kayak hari raya Pondok Daun mereka harus datang. Nah ketika mereka datang ya kan, mereka beribadah dong di sinagoge ini, di rumah ibadah ini. Nah mereka tukar menukar uangnya itu dengan mahal gitu loh. Enggak sebagaimana mestinya. Nah inilah yang ditunggang langgangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sedang memperkatakan, sedang melakukan sesuatu yang benar. Ya, yang pada saat itu diakui dan tidak ada seorang pun yang berani. Karena kenapa? Karena urusannya sama pemuka-pemuka agama. Ini yang kontrol ini pemuka agama. Pemuka agama main dengan pedagang-pedagang. Tuhan Yesus gak mau ini terjadi. Ini adalah rumah doa. Ini adalah rumah berkat. Ini adalah rumah sinagoge waktu itu. Gereja, sinagoge. Jangan buat dong kayak begitu. Ditunggang langgangkan. Sekarang bagaimana dengan kita? Dalam kantor kita. Ya enggak kita tunggang langgangkan juga meja-mejanya sih Bapak Ibu. Enggak. Misalnya di sekolah. Daniel nggak ngerusakin itu mesin-mesin semua, ini nggak bener nih semua nih, enggak. Tapi apakah Anda kompromi dengan itu? Apakah berani Anda tidak kompromi dengan itu? Apakah Anda berani untuk tidak kompromi dengan korupsi? Apakah Anda berani untuk tidak kompromi dengan pergaulan yang buruk untuk anak-anak remaja dan pemuda? Apakah Anda berani untuk memperlakukan kebenaran, di mana kebenaran ini
masih belum timbul pada saat itu dan orang-orang masih melakukan hal-hal yang gak benar. Apakah kalian kena toksik dari itu? Inilah masalah tentang keberanian dari Tuhan Yesus yang dia lakukan untuk memperkatakan kebenaran. Dia nggak kompromi, Bapak Ibu. Keberanian juga bisa disamakan dengan tidak kompromi dengan dosa. Berani gak kita nggak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar? Berani gak kita? Kemudian yang ketiga, klik Abraham. Yang ketiga adalah keberanian untuk berkorban. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang selalu sering kita dengarkan. Ya, Allah berani mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk manusia berdosa. Untuk siapa? Untuk supaya kita tidak binasa. Untuk apa? Untuk supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk hidup di dalam kerajaan surga. Ini berkorban. Berkorban pada hari ini adalah hal yang sangat sulit di dalam gereja. Ya. Jadi bagaimana kita harus berani untuk berkorban. Ya, kita melayani Tuhan, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, kita mengorbankan materi, kita mengorbankan pikiran, kita mengorbankan perasaan kita untuk gereja ini. Karena kenapa? Karena kita melihat bagaimana Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ada sebuah kompromi besar ketika dunia ini masih belum dijadikan. Bahwa engkau, anak yang tunggal itu, bahwa Yesus Kristus itu harus turun ke dunia berinkarnasi, kemudian mati di atas kayu salib untuk manusia berdosa, supaya manusia berdosa tidak binasa, hidup yang kekal, dan masuk dalam kerajaan sorga. Dan ini adalah sebuah teladan, ya, teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Di dalam mengurus anak kita, ibu-ibu yang mengurus anak, bapak-bapak yang memiliki anak. Seberapa banyak pengorbanan yang kalian lakukan? Ingat loh, ini pengorbanan bukan take and give loh. Ini pengorbanan bukan ketika si Elion nanti dibesarin terus Ama nanti pas dia umur 17 tahun terus Ama bilang sama Elion, bayar semua yang sudah saya keluarkan untuk kamu. Bahkan seorang bapak atau seorang ibu pun juga tidak akan pernah sanggup mengatakan kepada anaknya, nafkahi saya. Berikan saya kebutuhan, karena kamu sudah saya berikan kebutuhan. That it's pengorbanan yang tidak take and give. Itu adalah pengorbanan yang tanpa syarat. Sama juga dengan hari ini kita melihat beberapa orang yang melayani di tempat ini. Berapa banyak pengorbanan yang Anda berikan bagi pelayanan di gereja ini? Jangan pernah dihitung, saudara. Karena kenapa? Karena pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Urusannya adalah kepada Tuhan. Urusannya adalah kekekalan. Urusannya adalah mahkota kehidupan. Urusannya adalah jangan pernah kita tuntut itu di dunia ini. Pengorbanan yang Yesus lakukan, dia tidak pernah meminta-minta kepada kita. Yesus tidak pernah meminta-minta kepada kita. Berikan hartamu, berikan ini, berikan itu, berikan, tidak. Dia cuma minta cuma satu. Berikan hidupmu buat aku. Berikan semua hidupmu bagi aku. Pengorbanan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, di mana Allah berani. Allah sangat berani untuk
mengorbankan anaknya yang tunggal. Yang keempat, secara cepat saja, Abraham. Saya akan membacakannya Lukas 9 ayat 23. Mungkin saya akan gabung saja di 4 sama 5 karena sama. Lukas 9 ayat 23, Bapak Ibu. Mari kita menyimak ya. Lukas 9 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Berani menyangkal diri. Ya, kalau Kak Farel kemarin keluar dari zona nyaman. Saya mau bertanya kepada kita semua, sebentar saja. Mungkin sebentar lagi saya akan selesai. Kenapa Sodom dan Gomora dihajar sama Tuhan? Kenapa Sodom dan Gomora melakukan dosa-dosa tersebut? Kenapa Sodom dan Gomora menjadi seperti itu? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ada yang tahu? Sebenarnya secara prinsip, kenapa itu Sodom dan Gomora itu yang ada di dalam Alkitab itu, kok jahatnya itu sampai kayak begitu gitu loh. Semua kejahatan apapun yang ada di dunia ini ada di dalam Sodom dan Gomora. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kita mengetahui bahwa kota Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat kaya. Mau apa aja ada. Sedangkan di sekelilingnya sangat miskin. Di sekeliling daerah ini. Mau makan, mau minum, mau apa, mau kekayaan, semua ada di Sodom dan Gomora. Billy Graham mengatakan bahwa dosa dari Sodom dan Gomora adalah kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup dia tidak langsung tiba-tiba menjadi pendosa, tidak. Dia berangsur-angsur, saudara-saudara. Makanya keluar dari zona nyaman, keluar untuk menyangkal diri, berani untuk keluar dari zona nyaman, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena dosa kenyamanan ini dia berangsur-angsur. Dia terlena, dia enak, dia nikmat. Oh, ke gereja iya kan? Yang penting jangan melakukan firman. Berdoa iya, yang penting jangan dilakukan doanya. Masuk ke dalam gereja iya, dengar khotbah, tetapi khotbahnya tidak dilakukan. Dosa kenyamanan menyebabkan Sodom dan Gomora dihajar habis-habisan sama Tuhan. Saya mau katakan sama kita di tempat ini, keluar dari zona nyaman Anda. Sangkali diri Anda. Sangkal diri Anda. Ketika Anda lagi malas untuk mau ke gereja pagi-pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, mau bangun susahnya minta ampun. Kemudian Anda meninggalkan ibadah gereja Anda untuk sekejap mata untuk tidur. Memilih untuk santai nonton sinetron atau nonton apa daripada membaca Alkitab. Sepertinya dosanya tidak bermasalah ya Bapak Ibu ya. Sepertinya kayaknya santai-santai saja ya. Tetapi saya mau katakan itu berangsur-angsur Bapak Ibu. 1 tahun, 2 tahun, kita tidak berubah 3 tahun. Ketika ada satu masalah yang besar, kita langsung teklok, putus dan tidak dapat terselamatkan lagi. Karena kita salah mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Karena kita tidak berintimasi dengan Tuhan Yesus. Menyangkal diri. Keluar dari zona nyaman. Tidak turut dunia. Lepaskan keduniawian dan kedagingan. Ada beberapa orang-orang Batak, saya bilang, ya Pak Pendeta, saya kan masih hidup di dalam dunia, ini masih ada daging. Oh iya, malah justru masih hidup di dalam dunia, di dalam daging, makanya hidup di dalam Yesus. Supaya apa? Kalau ketika Anda sudah putus ini, daging ini jadi tanah, ya, Anda udah gak bisa lagi buat apa-apa. Anda gak bisa lagi bargaining, Tuhan,
Ayo balikin lagi dong. Aku akan berbuat yang baik. Kembaliin lagi dong nyawa saya. Saya akan berbuat yang baik. Saya akan memberikan sedekah. Saya akan melakukan kebenaran. Saya akan menuruti setiap perintah firman Tuhan. Tidak ada lagi bargaining apa-apa ketika tubuh ini sudah menjadi tanah, Bapak Ibu. Makanya ketika keduniawian dan kedagingan ini masih ada di dalam diri kita, lawan. Saya nggak ngajarin supaya kita nggak makan sampai berhari-hari ya Bapak Ibu ya. Beda itu. Keduniawian, kedagingan itu bukan kebutuhan. Kebutuhan itu ya kayak makan minum setiap hari. Keinginan sesuatu yang di luar dari kebenaran. Lawan Bapak Ibu. Ya. Itu keduniawian dan kedagingan itu selalu mengikuti, bekerja sama dengan roh jahat untuk membentuk sebuah dosa. Itu rumusnya. Dosa itu rumusnya seperti itu. Kedagingan yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, ini bekerja sama dengan roh jahat, dengan kekuatan gelap, membuahkan sebuah dosa. Jadi hati-hati dengan kedagingan ini. Kemudian yang keempat adalah bukan egosentrisme lagi yang hidup di dalam diri seseorang. Bukan egomu lagi. Bukan kamu yang hidup di dalam hidup kamu itu. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Apa tuh maksudnya itu? Bukan kita lagi. Bukan ego kita, bukan kemauan kita lagi. Tetapi apa maksudnya Kristus yang hidup di dalam kita ini? Kita melakukan pertanyaan enggak? Kita melakukan kedekatan enggak? Kita melakukan intimasi enggak? Kita melakukan sharing firman enggak di dalam ibadah? Kita melakukan enggak itu? Karena kenapa? Kalau tanpa itu, maka kita tidak akan pernah bisa menghidupi Kristus di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau membicarakan Kristus itu? Tuhan yang tak terbatas itu. Sedangkan diri kita sendiri aja masih tidak bergaul sama dia. Konsep-konsepnya, teladannya, ciri-cirinya, pemahamannya, banyak lagi tentang Yesus. Bagaimana mungkin Kristus bisa hidup di dalam diri kita kalau kita tidak hidup di dalam dia? Ya Bapak Ibu ya, klik. Ini yang terakhir, memikul salib. Ada satu yang saya dapatkan dari tema ini, bahwa berani untuk memikul salib, bukan mau lagi. Kalau mau kayaknya kayak masih ada nada-nada setengah-setengahnya. Karena kenapa? Ini pasti ada Bapak Ibu. Ini pasti ada. Semua yang ada di tempat ini sedang pikul salib Bapak Ibu. Siapapun gereja-gereja yang ada di dunia ini, semua gereja-gereja, jemaat-jemaat gereja, bahkan hamba-hamba Tuhannya, bahkan kaliber apapun juga pendeta, sedang pikul salib Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dan saya tidak berani untuk pikul salib, maka berbahayalah saya dan Anda. Ini pikul salib tentang karakter diri kita sendiri. Ini pikul salib apalagi tentang problem kita sendiri, di mana problem ini tidak sesuai dengan konteks dari orang lain. Maksudnya gini, kalau pikul salib saya ini tidak sesuai dengan konteksnya Om Ones, cuma saya yang bisa pikul ini. Maksudnya apa? Buat kita menderita, buat kita susah. Kenapa sih Tuhan Yesus buat kita susah menderita dengan pikul salib? Tidak. Ada karakter-karakter bagian-bagian dari dalam diri kita yang sangat bobrok, yang harus dibereskan di dalam diri kita. Dengan pikul salib ini, begitu salibnya kita tinggalin, begitu salibnya kita nggak kita angkat lagi, begitu salibnya cuma kita lihatin saja, maka berbahayalah kita. Karena kita nggak bakal terbentuk. Mungkin Anda bisa kerja di tempat yang hebat, mungkin Anda bisa sekolah di tempat yang tinggi, tetapi ketika Anda tidak berani untuk memikul salib Anda, maka berbahayalah hidup Anda.
Karena it's our own problem. Itu adalah urusanmu dan urusan saya. Itu urusan kita masing-masing, Bapak Ibu. Sebuah salib itu adalah kemuliaan. Walaupun dia tampaknya kasar, Bapak Ibu. Ya, dia berbentuk kasar, 70 kilo kasar, kena sentuh sedikit bisa berdarah kita. Tetapi di balik itu, di bayang-bayang salib itu, ada kemuliaan yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Jadi beranilah untuk memikul salib Anda dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan keberanian dengan Yesus Kristus, maka pikul salib akan berjalan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, pemusik, tolong pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau iring Yesus.